手！都是我蜀南王城的不幸。公子留步。我们还有其他事。他说百里城主安排王城大比，再加上百里家祖传的屠戮武魂，他竟然没有受到丝毫影响。滚！看。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-9 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Tian memutuskan untuk melakukan taruhan dengan Gu Fan dan juga Wen Renfan ketika kompetisi antar keluarga sedang berlangsung. Tentu saja taruhan tersebut membuat Chen Tian dan Luo Xi tidak boleh kalah, karena jika mereka kalah maka tambang batu surgawi milik keluarga Chen akan menghilang dari genggaman. Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian, Chen Nan dan juga Luo Xi yang masuk ke dalam sebuah restoran besar di kota kerajaan. Mereka bertiga juga cukup kaget karena restoran yang cukup besar di kota kerajaan ternyata sangatlah sepi. Usut punya usut, ternyata restoran besar ini sudah disewa oleh keluarga Bailey untuk para peserta yang akan berpartisipasi di kompetisi antara keluarga. Pujian pun langsung dilontarkan oleh Chen Tian yang menganggap keluarga Bailey sangatlah kaya dan berkuasa di kota kerajaan ini. Baru saja Chen Tian, Chen Nan dan juga Luo Xi duduk, tiba-tiba saja ada seseorang bernama Gong Sun datang menghampiri karena dia begitu terpesona dengan kecantikan dari Luo Xi. Akan tetapi Luo Xi sama sekali tidak tertarik dengan bacotan yang dibuat oleh Gong Sun dan meminta Gong Sun untuk segera pergi dari hadapannya sekarang juga. Meskipun Luo Xi sudah menolaknya, Gong Sun tetap mencoba untuk mendekat. Kondisi ini pun membuat Chen Tian berdiri menghadang sekaligus memegang erat tangan dari Gong Sun. Bang MC juga meminta Gong Sun untuk segera pergi karena Luo Xi merasa terganggu dengan kehadirannya. Karena Gong Sun merasa ditekan, pada akhirnya seseorang bernama Jian Lin datang ke hadapan Gong Sun untuk memberikan sebuah bantuan. Ketegangan pun lekas terjadi antara Jian Ling dengan Chen Tian karena mereka berdua mempunyai pendapat yang berbeda. Ketika mereka hendak baku hantam, tiba-tiba saja Bailey Fengsu masuk ke dalam restoran untuk menghentikan ketegangan. Bailey Fengsu berkata kalau restoran kota kerajaan sudah disewa oleh keluarganya mahal-mahal, jadi tidak boleh ada kerusakan di tempat ini. Untuk itulah dia meminta Chen Tian dan juga Jian Ling segera menurunkan pedang mereka. Kehadiran dan wibawa dari Bailey Fengsu membuat Jian Ling menurunkan pedang serta meminta maaf karena sudah membuat keributan. Sementara itu Chen Tian, Chen Nan dan juga Luo Xi pergi begitu saja dari restoran tanpa memberikan penghormatan kepada Bailey Fengsu. Momen ini pun membuat Bailey Fengsu langsung memanggil Chen Tian guna tetap berada di dalam restoran karena dia sendiri yang akan menemani Chen Tian untuk makan dan juga minum. Terima kasih untuk niat baikmu itu, tapi aku masih punya urusan lain untuk dikerjakan, ucap Chen Tian yang bersikap ketus di hadapan Tuan Putri Bailey Fengsu. Sikap ketus yang ditunjukkan oleh Bang MC ini membuat Gu Fan marah karena kok bisa-bisanya Chen Tian bersikap seperti itu di hadapan Tuan Putri. Tapi Bailey Fengsu meminta Gu Fan untuk tenang karena dia juga tidak mempermasalahkan sikap yang ditunjukkan oleh Chen Tian barusan. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Chen Tian dan juga Luo Xi mengobrol di atas genteng tempat mereka menginap. Bang MC juga memberikan pesan kalau kompetisi keluarga kali ini bukanlah tentang siapa yang memenangkan pertandingan, tapi semua ini tentang pembuktian yang bisa ditunjukkan oleh keluarga Chen kepada keluarga lain.
Tapi ya begitulah, semua murid yang mengikuti kompetisi tentu saja bukanlah orang sembarangan. Hari ini mereka baru bertemu dengan Jian Ling dan juga Gong Sun di dalam restoran, dan pasti masih banyak lagi murid kuat yang belum mereka temui. Selain itu, kewaspadaan mereka harus tertuju kepada Bai Li Fengsu karena dia merupakan lawan terberat yang akan mereka hadapi. Diketahui Bai Li Fengsu sudah mempunyai martial spirit yang diturunkan langsung dari orang tuanya. Martial spirit yang dimiliki bukanlah martial spirit sembarangan karena membutuhkan pembunuhan untuk mendorong peningkatan martial spirit tersebut. Luo Xi sendiri menganggap kalau Chen Tian pada saat ini sudah dewasa karena bisa menganalisis begitu dalam perihal kekuatan orang-orang yang akan mereka hadapi di kompetisi antar keluarga. Bang MC pun menjawab kalau dia secepat mungkin harus menjadi dewasa serta kuat untuk melindungi semua orang yang dia sayang termasuk Luo Xi. 他说百里城主安排王城大比，再加上百里家祖传的屠戮武魂，脸上表情别提有多精彩了，才能保护你啊！快下来休息，来了。 Tiba-tiba saja suara dari Chenan terdengar di telinga mereka berdua karena Chenan meminta Chen Tian dan juga Luo Xi untuk segera beristirahat di mana kompetisi akan segera dimulai besok. Singkat cerita, kompetisi antar keluarga di kota kerajaan akan segera dimulai. Para tamu undangan, para penonton dan peserta sudah mulai memasuki tempat yang disediakan oleh keluarga Bai Li. Diketahui ada 50 jenius lebih dari tiap-tiap keluarga yang akan mengikuti kompetisi kali ini. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Gong Sun Jing yang bisa dibilang lawan yang harus diperhitungkan. Beberapa saat kemudian penguasa kota kerajaan muncul di hadapan semua orang untuk membuka acara kompetisi pada tahun ini. Dia juga memperingati agar tidak ada yang membuat masalah pada saat kompetisi sedang berlangsung, karena jika tidak maka penguasa kota tidak akan segan-segan untuk memberikan pelajaran. 来我蜀南王城一聚，就别怪本王不客气。战败不敌可认输。 Seorang penatua dari kota kerajaan kemudian akan menjadi wasit dan menjelaskan semua peraturan kompetisi. Semua peserta bisa mengaku kalah jika memang tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Jika tidak mengaku kalah, maka pertandingan akan dinyatakan selesai jika ada salah satu di antara peserta yang sudah mati. Putaran pertama kompetisi juga akan mengetes semua peserta apakah mereka layak atau tidak masuk ke putaran kedua. Penatua wasit pun langsung mengeluarkan aura gelap untuk menguji semua peserta. Barang siapa yang jatuh dan tidak mampu menahan aura gelap tersebut, maka dia akan dinyatakan gugur. Aura gelap ini tentu saja sedikit membuat Chen Fan khawatir. Dia juga mengetahui kalau teknik ini merupakan teknik yang dimiliki oleh keluarga Bai Li. Bahkan Chen Tian tampak kesulitan untuk menetralisir tekanan yang disebabkan oleh aura gelap tersebut. Di saat yang sama Chenan juga kelihatan kesulitan. Dia berusaha memaksakan diri untuk tetap bertahan guna bisa masuk ke putaran kedua. Untuk itulah Chen Tian langsung menggunakan kekuatan bawaan di dalam tubuhnya guna bisa menetralisir aura gelap sekaligus menolong Chenan. Sementara itu, Bai Li Fengsu terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh aura gelap yang dikeluarkan oleh penatua wasit. Ya tentu saja hal ini terjadi karena Bai Li Fengsu merupakan keturunan langsung keluarga Bai Li yang sudah paham betul bagaimana cara mengatasi aura gelap. Setelah ujian pertama selesai, hanya tinggal 16 peserta saja yang mampu bertahan. Beruntung di sini Chen Tian, Chenan dan juga Luo Xi mampu untuk melewati putaran pertama. Karena ada 16 peserta yang berhasil lolos, maka putaran kedua akan dilakukan perbaku hantaman untuk menentukan siapakah yang lolos ke babak selanjutnya. Dua pertandingan awal yang akan tersaji adalah Luo Xi melawan Gong Sun Jing, sementara Chen Tian akan melawan Bai Li Binghe. Salah seorang patriark keluarga yang hadir menganggap keluarga Chen terkena nasib sial karena dua peserta yang mereka turunkan harus bertemu lawan kuat. Di satu sisi Chen Fan juga terlihat khawatir dan berharap Chen Tian bisa melewati putaran kedua dengan baik.
Hendak dimulainya putaran kedua, kompetisi antar keluarga ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.